Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dulu Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, silakan duduk. Kembali hadir dalam ibadah minggu, maka sapaannya adalah Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Haleluya. Terima kasih. Boleh nengok kiri kanan bilang Sahabat Shalom dulu buat di kiri kanan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat hari Natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita tidak terasa sudah setahun gak ketemu ya Bapak Ibu. Jadi waktu peralihan hari tanggal 31 Desember sampai 1 Januari ada yang ke toilet Bapak Ibu. Itu ke toilet terpanjang seumur hidup kita. Setahun kita pergi ke toilet. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam momen ibadah Sabat. Karena sesungguhnya walaupun perayaan Natal itu adalah perayaan besar bagi kita sebagai orang Indonesia, dan juga perayaan Natal itu tentu bagi manusia adalah sebuah perayaan milestone perjalanan hidup bagi setiap orang, karena memang ulang tahun itu menjadi tanda bahwa kita bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah matang, dan tentu harapannya adalah bertambah juga kepercayaan yang diberikan kepada kita, bertambah juga karir kita, keluarga kita makin diberkati Tuhan dan seterusnya. Maka itu saya berterima kasih untuk kesetiaan dan ketaatan Bapak Ibu saudara-saudari mau datang ke gereja beribadah bersama-sama. Kerinduan saya dalam menyongsong atau menjalani tahun 2026 ini, saya yakin Bapak Ibu mesti bawa jiwa-jiwa baru lebih banyak lagi. Jadi ajak orang pergi ke gereja supaya mereka sama-sama bisa belajar firman Tuhan, sama-sama bisa bertumbuh bersama-sama di keluarga besar GBI Mawar Saron Jakarta. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, boleh nanti turun ke ruang Mawar Saron Center di sebelah kiri saya atau kanan Bapak Ibu. Itu pintu kita namakan pintu kerubim. Kerubim itu salah satu makhluk yang ada di sorga. Kemudian pintu utama depan saya atau belakang Bapak Ibu itu kita namakan pintu malaikat karena banyak ukiran malaikat. Kemudian sebelah kanan saya atau kiri Bapak Ibu itu pintu kita namakan serafim. Itu makhluk sorgawi lainnya lagi. Kita namakan 3 pintu utama ini dengan nama-nama makhluk-makhluk sorgawi, supaya harapannya biar di dalam gedung ini suasana sorga bisa terasa buat kita semua. Jadi itulah kita namakan pintu-pintu nama tokoh-tokoh makhluk-makhluk rohani yang ada di sorga. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apabila ada yang kita baru pertama kali hadir tadi, turun ke pintu kerubim, turun ke bawah, nanti ada ruang kaca. Bapak Ibu saudara-saudari bisa ke front desk dari gereja kita, akan dilayani di sana. Dan untuk bulan Januari ini baptisan air kita undur sedikit ke hari Sabtu besok, bukan Sabtu kemarin. Hari Sabtu besok kita akan mengadakan baptisan air. Karena memang ketika diperiksa, diteliti atau dapat masukan-masukan, tidak sedikit orang-orang atau jemaat yang ingin dibaptis pada hari Sabtu besok. Tidak mengapa. Kan acara dari gereja, kegiatan dari gereja dihadirkan untuk melayani jemaat. Maka itu kita undur minggu depan supaya bisa ada namanya sakramen perjamuan kudus. Sekalipun urutan yang seharusnya dibaptis selam dulu baru ikut perjamuan kudus, tetapi tidak mengapa. Yang sudah terdaftar mau baptisan selam Sabtu besok, perjamuan kudus hari ini tidak mengapa, boleh ambil duluan saja. Karena memang kan yang lebih penting sebetulnya memang betul prosesi itu semua penting, karena kita mesti deklarasi tunjukkan diri kita bahwa kita milik Kristus, makanya mesti dibaptis dulu tentu secara terselam, lalu kemudian baru perjamuan kudus. Tapi gak apa-apa, pengecualian khusus saja saya memberikan kewenangan buat kita semua, boleh ambil perjamuan kudus dulu baru nanti boleh dibaptis untuk bulan ini saja Januari. Oke, jadi Bapak Ibu saudara-saudari juga yang ingin dibaptis, hari Sabtu besok ada baptisan air perdana untuk tahun ini. Jadi bisa daftarkan diri ke Mawar Saron Center, nanti bisa dibaptis secara terselam. Kolamnya pakai kolam baptisan sendiri Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya yang kedua mau minta maaf karena pembatas Alkitab yang harusnya sudah bisa dibagikan hari ini tetapi belum ready, minggu depan akan ready, akan siap. Jadi pembatas Alkitab untuk serial khotbah yang baru saya minta maaf belum keburu untuk kecetak. Kita akan cetak dalam perjalanan seminggu ke depan. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari minggu depan boleh ambil pembatas Alkitabnya. Jadi kurang lebih kalau memang gambarnya sudah ada, biar Bapak Ibu bisa lihat. Ini tema warna yang akan kita pergunakan untuk 2 minggu ini. Jadi tema khotbah yang tadi atau serial khotbah bulan Januari sampai bulan Februari nanti, Bapak Ibu saudara-saudari sudah dapat tadi sedikit
cuplikan-cuplikan atau potongan yang tertulis 8 asas hidup berkelimpahan. Dan itu akan menjadi serial khotbah kita bulan Januari sampai bulan Februari. Nah ini dia, nanti pembatas Alkitabnya akan dibagikan minggu depan, hari Rabu, Bapak Ibu bisa ambil. Jadi untuk sementara Bapak Ibu nikmati dulu versi digitalnya. Kalau ada yang mau foto silakan foto, untuk dalam perjalanan seminggu ke depan Bapak Ibu sudah bisa dapatkan, atau Bapak Ibu bisa lihat di medsosnya gereja atau di medsosnya saya. Di medsosnya saya ada namanya, misalnya di Instagram dan di Facebook, kita bikin satu grup, satu channel di mana kita suka bagikan hal-hal, misalnya bocoran catatan khotbah saya, suka saya taruh di sana. Dan juga ini sudah saya taruh juga di channel yang ada di Instagram, yang ada di Facebook. Jadi semua bisa dapatkan versi digitalnya, versi soft copy-nya ada di sana. Jadi ini versi hard copy-nya akan dibagikan minggu depan. Haleluya. Atau mau tukeran, minggu depan saya kasih hard copy, Bapak Ibu minggu depan kasih saya biji kopi. Itu lain Pak Gembala. Oke, nah hari ini kita akan lihat sebentar seri yang pertama, gambar yang warna putih itu. Jadi saya sengaja mengkurasikan, memilih dan memilah tema-tema untuk menolong Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga menolong diri saya sendiri. Jadi gunanya saya setiap hari Minggu berkhotbah adalah saya juga memandu diri saya sendiri dari firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah keuntungan kalau Bapak Gembalanya berkhotbah tiap hari Minggu. Dan saya sangat percaya bahwa memang urapan turun dari Bapak Gembala baru kepada jemaatnya. Sama juga saya yakin dan percaya ketika Bapak Gembalanya paham firman Tuhan, pasti akan mengajar jemaatnya dengan baik. Maka akhirnya ini akan saling menguntungkan, saling membantu dan saling menopang. Bapak Gembala khotbah tiap minggu, gembalanya belajar firman, gembalanya diberkati Tuhan, sehingga jemaatnya belajar firman dan jemaatnya diberkati Tuhan. Jadi artinya ini hubungan simbiosis mutualisme, hubungan keterikatan satu dengan yang lain dan saling menguntungkan. Maka itu inilah faedahnya buat bapak-bapak, ibu-ibu gembala, gembala jemaat. Saya sangat yakin kalau memang Tuhan panggil kita untuk menggembalakan gereja. Ulangi, kalau memang Tuhan panggil untuk kita menggembalakan gereja, pasti diberikan kemampuan dan kapasitasnya. Karena saya sangat yakin Tuhan memilih bukan orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dipilih. Nah makanya saya bukan orang yang mampu, tetapi Tuhan pilih. Maka itu Tuhan memampukan orang yang dipilihnya. Tuhan pilih saya bukan karena saya punya kemampuan. Saya kalau misalnya gugup, dan Bapak Ibu bisa perhatikan dalam khotbah, ada beberapa kesempatan kelepas di mana saya sedikit gagap. Maka itulah modelnya saya. Nah sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak memilih orang yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang yang dipilihnya. Maka itu kita semua kalau ada undangan masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudari jangan halangi diri dan berkata, saya kan bukan orang yang mampu. Jangan begitu. Karena Tuhan tidak pilih orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang dipilih. Tepuk tangan dulu deh buat kita semua Bapak Ibu, haleluya. Maka itu saya sangat rindu, ayo terlibat dalam pelayanan, karena pelayanan akan memagari hidup kita. Setidaknya kita punya alarm dalam hidup kita. Jangan macam-macam loh Yohanes, karena kamu adalah pelayan. Lagi nyetir motor, nyetir mobil, ayo kamu mesti tertib, kamu udah pelayan. Nah itu minimal, ayo membangun rumah tangga dengan istri, dengan suami, membesarkan anak-anak harus dengan baik, karena kita sudah pelayan. Jadi sesungguhnya menjadi pelayan itu melindungi diri kita sendiri Bapak Ibu. Maka itu saya juga menjadi pendeta, menjadi gembala juga. Ini adalah bagian Tuhan melindungi diri saya melindungi diri saya sendiri. Nah maka itu puji Tuhan, biar undangan pelayanan bagi kita semua terbuka lebar. Minimal bapak-bapak dulu, minimal bapak-bapak sebulan sekali bisa bantu perjamuan kudus. Apalagi ibadah minggu kedua begini, jemaat ramai. Maka itu perjamuan kudus ini biasanya tugasnya bapak-bapak. Tentu standarnya adalah bapak-bapak yang masih kuat, yang masih oke, pegang bakinya masih mantap. Jangan pegang bakinya gemeter. Udah air perjamuan kudus sedikit tumpah nanti. Untung sekarang pakainya yang plastik, gak tumpah. Jadi dengan kata lain, selama jalannya masih oke, masih bisa pegang baki perjamuan kudus, masih bisa melayani jemaat dan mau tersenyum, jangan muka galak-galak begitu. Udah gitu bawa baki cuman ambil, cepetan, cepet. Waduh, jadi selama itu bisa dilaksanakan gak apa-apa, nanti kontak koordinator pelayan. Di mana koordinatornya nanti tinggal lihat saja
ketika para pelayan yang model jasnya hitam-hitam hari ini karena perjamuan kudus yang ada pakai name tag, tinggal dekati saja tanya bagaimana saya ingin merespon undangan Bapak Gembala untuk terlibat pelayanan. Dan tolong juga jemaat terkasih, kalau sudah masuk dalam pelayanan mohon ikuti aturan karena semua ada tata aturannya. Jadi tolong ikuti, patuhi aturan biar semuanya akan berjalan dengan baik. Haleluya. Ya, itulah beberapa pengumuman sedikit untuk menyongsong atau menjalani 2026. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah sampaikan minggu depan kita akan dapat pembatasnya. Dan Bapak Ibu juga kabar baik lagi, kita juga sudah bagikan formulir doa 2026. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari boleh dapatkan ini, formulir doa 2026. Ini boleh ambil, bahannya dari karton nih Bapak Ibu, nih keras nih. Tuh bahannya keras ya. Artinya ini untuk pembatas Alkitab. Boleh ambil, taruh di dalam Alkitab. Supaya Bapak Ibu seperti tahun lalu, formnya ukurannya yang begini, ini lebih kecil sama. Kertas karton, kayak mau main sulap ya saya. Jadi kertas karton, Bapak Ibu tinggal tulis, beda dengan formulir doa. Bahannya kertasnya lebih tipis. Jadi kalau formulir doa yang tipis, Bapak Ibu boleh tulis ini adalah permohonan seminggu ke depan. Misalnya dalam seminggu ini aku lagi mau lamar pacar, cailah mohon doanya. Ya udah tulislah nanti. Ini bisa dikumpulkan, nanti akan dimasukkan dalam kotak doa yang biasa saya doakan sesudah khotbah. Kemudian kalau ini tidak usah dikumpulkan, Bapak Ibu taruh saja di dalam Alkitab supaya ini menjadi panduan hidup kita. Supaya dalam setahun berjalan kita cek doa saya di tahun 2026. Yang pertama misalnya saya mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu dipandu sama form doa itu. Yang kedua, saya rindu saya mau juga memberkati gembala-gembala nanti pada saat Church Growth Indonesia di bulan September 2026. Tuh, misalnya silakan tulis di situ. Saya mau hidup benar-benar kudus, suci, tak bercela. Jadi boleh tulislah pokoknya. Ini menjadi panduan kita. Dan kerennya lagi di halaman belakangnya Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang sudah mulai dipandu ada tema bulanan. Walaupun ada tema tahunan, ada serial-serial khotbah yang akan menuntun kita kurang lebih 2 bulan. Tetapi dalam tema bulanan, kita pun sekarang akan memberikan tema. Bulan Januari, bulan awal yang baru. Februari, bulan GBI Mawar Saron karena ulang tahun gereja. Sekalipun ada tema-tema bulanan, ada serial-serial khotbah mingguan, tetap nanti akan ada tema-tema bulanannya. Dan ini akan membantu kita semua lebih spesifik lagi, supaya khotbahnya lebih tajam lagi, supaya khotbahnya lebih mengena lagi. Biar ini akan lebih berguna lagi buat kita semua. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari boleh ambil pembatas Alkitab ini, di belakangnya ada semua nama bulan-bulan itu. Puji Tuhan. Nah itu beberapa info yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita masuk kepada seri pertama. Seri pertama tadi coba sekali lagi dimunculkan serialnya. Bapak Ibu, seri pertama hari ini kita bahas karena minggu pertama, bulan pertama, weekend pertama di tahun yang baru ini. Maka kita mulai dengan tema awal yang benar. Bapak Ibu bisa perhatikan 8 serial ini diakhiri dengan kata predikat yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Maka itu yang pertama adalah awal yang benar, yang kedua hati yang benar, yang ketiga iman yang benar, yang keempat proses yang benar, yang kelima identitas yang benar, yang keenam kehidupan yang benar, 7 keluarga yang benar, 8 gereja yang benar. Kalau mau hidup berkelimpahan, 8 inilah harus menjadi asasnya. Ini akan menjadi pembahasan yang menarik jemaat terkasih. Januari Februari ini akan banyak perlengkapan-perlengkapan kita dapatkan dari semua serial khotbah ini. Jadi pastikan supaya kita bisa datang ke gereja, sama-sama beribadah. Dan di depan kursi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk yang kursi paling depan gak ada meja, tetapi di belakang-belakangnya ada meja semuanya Bapak Ibu. Jadi meja-meja kursi itu adalah gunanya untuk Bapak Ibu bisa taruh Alkitab, Bapak Ibu bisa taruh catatan. Ada yang mau bawa tablet, maksudnya iPad dan sejenisnya, boleh taruh di situ, ketik-ketik supaya semua catatan khotbah Bapak Ibu bisa catat rapi-rapi, simpan baik-baik supaya grafik pertumbuhan iman kita bisa dipantau dirimu sendiri. Supaya kita bisa pantau hidup kita ini bukan hanya bertambah umur saja, bukan hanya bertambah usia jasmani saja, tapi usia pertambahan dan pertumbuhan rohani dan jiwani mesti juga kita pikirkan.
Bukan hanya tahun baru ini kita menyongsong, nanti aku mau ulang tahun, itu jasmani. Saya boleh katakan sekali lagi, pertambahan umur usia jasmani itu terjadi otomatis. Jadi sendiri. Suka gak suka hari ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 4. Suka gak suka besok tanggal 5. Suka gak suka besok tanggal 6. Kita gak bisa tolak. Itu terjadi otomatis. Tapi pertumbuhan kedewasaan jiwani dan rohani tidak terjadi otomatis. Mesti kita atur sendiri. Itu terjadi secara manual. Maka itu pertambahan usia jasmani itu mah otomatis. Selama matahari ada, matahari terbenam, itu otomatis Bapak Ibu. Kita nggak ngatur, kita nambah sendiri, itu sudah terjadi begitu saja. Tetapi untuk pertambahan dan pertumbuhan jiwani dan rohani, kita urus sendiri masing-masing. Maka itu ini menjadi PR saya untuk menuntun kita semua jemaat terkasih, supaya kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita bisa berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Amin, haleluya. Jadi kalau saya begini ini bukan conge. Bukan conge, tapi artinya meminta respon dari Bapak Ibu. Nah gitu, coba sekali lagi. Nah gitu. Jadi biar Bapak Ibu juga dengar-dengar khotbah, jadi perhatiin terus nih, kapan Bapak Gembala begini. Oke, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada seri yang pertama hari ini, di mana awal yang benar ini menjadi pokok landasan kita yang pertama. Tahun 2023 kemarin, ulangi dengan cepat, kita namakan The Year of Restoration, tahun restorasi. 2024 sesudah direstorasi kita berkomitmen. Sesudah berkomitmen 2025 kita mendapatkan berkat-berkat, berkatnya jamak. Kemudian sekarang 2026 kita mendapatkan kelimpahan. Karena sudah berkat-berkat, sekarang kelimpahan. 2027 nanti apa Pak Gembala? Sabar, 2026 aja belum habis. Nanti saya doa lagi, saya pikirkan 2027 apa. Tetapi setidaknya kita bisa lihat ini ada grafiknya Bapak Ibu, ada urutan-urutannya. Bapak Ibu saudara-saudari bisa lihat bahwa gerejamu ini serius dan sungguh-sungguh membimbing kita semua supaya kita ngerti firman Tuhan, kita bisa jalankan firman Tuhan dan bagikan firman Tuhan. Makanya itu penting tuh. Jadi hari ini mulai 4 Januari sampai nanti 22 Februari selama 8 kali pertemuan ke depan plus hari ini kita akan bahas 8 asas hidup berkelimpahan. Yang pertama adalah awal yang benar. Sekali lagi, awal yang benar. Dalam hidup ini kita selalu menghadapi awalan-awalan. Hari ini tadi pagi bangun, Bapak Ibu mengawali dengan sesuatu yang baru. Walaupun awalannya kegiatan yang sama. Pak Gembala, aku biasa bangun pagi, berdoa, baca Alkitab sedikit, lalu kemudian rapiin kasur, minum air putih, lalu aku misalnya cuci muka, gosok gigi, aku olahraga dulu. Udah rutin Pak Gembala, itu awalan cetakannya sudah seperti itu tahun demi tahun. Tetap semua ada awalannya. Tetap besok pagi pas ketika datang, awalan yang biasa kita lakukan yaitu bangun pagi doa, baca Alkitab dikit, rapin kasur, kemudian minum air putih, cuci muka, gosok gigi, mau olahraga. Pas buka hordeng, kebiasaan awalan yang kita lakukan rutin itu ternyata gak jadi. Kenapa? Hujan. Nah berarti awalannya itu bisa berubah. Nah makanya hari demi hari ternyata banyak awalan-awalan yang kita lakukan. Belum tentu sama, bisa berbeda, terjadi pergeseran. Nah misalnya dulu kita misalnya kita punya awalan juga masuk ke kantor. Setiap kali masuk ke kantor kita punya kebiasaan, kita duduk, nikmati ruangan sebentar, lalu kita berdoa. Ternyata sekarang AC kantor rusak, jadi waktu kita duduk nikmati suasana terganggu gara-gara AC-nya gak nyala. Wah ternyata informasi AC kantor lagi rusak, ya gak pakai AC deh. Akhirnya terganggu tuh, ya kok awalan hari ini gimana ya, kok berubah. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudari, itu beberapa contoh mikro kalau bicara tentang awalan-awalan. Sama juga seperti contoh tadi ibadah pertama jam 6 pagi. Walaupun udah rutin, Februari besok saya genap 5 tahun untuk menggembalakan Bapak Ibu. Jadi sudah 52 kali minggu kali 4 tahun, udah 200 kali pertemuan ibadah seperti ini. Ibadah pagi pun udah 200 kali pertemuan ibadah minggu.
Selalu habis ibadah pagi jam 6 tadi sebagai contoh, saya masuk ke satu ruangan untuk transit. Di sana saya sarapan sebentar bersama dengan beberapa penatua diaken. Sambil kita ngobrol-ngobrol lah untuk bangun hubungan, untuk sekedar ya namanya lagi break kita ngobrol-ngobrol. Tetapi semua tetap dengan awalan baru. Saya masuk ke ruangan tadi, walaupun ruangan itu sudah ribuan kali saya masuki, tetapi pas masuk ke situ tetap. Hari ini tanggal 4 Januari 2026, ruangannya masih sama, tapi suasananya berbeda. Nah makanya dengan melihat seperti ini Bapak Ibu Saudara, rumah boleh sama, mobil boleh sama, pasangan boleh sama, anak-anak dan orang tua boleh sama, keadaan situasi boleh sama. Tetapi ternyata hari demi hari awalannya belum tentu sama. Jadi semua itu akan bergantung hari demi hari. Maka itu saya coba, kalau itu mikronya, sekarang coba kita makro sebentar. Nah ketika berbicara tentang makro, maka saya bagilah ke dalam beberapa pembagian waktu. Yang pertama dulu bicara tentang tahun, awal tahun. Kita sudah mulai mikir nih, wah awal tahun kita mesti pikirkan anggaran keluarga gimana tahun ini. Wah tahun yang baru, gimana anggaran perusahaan. Waduh tahun yang baru, gimana nih kita stok opname barang di toko kita, di pabrik kita. Karyawan nih gimana nih. Nah ini sebagai contoh, kalau bicara tentang awal tahun yang baru, sama juga buat yang sekolah, yang kuliah. Sama juga berpikir, wah ini semester yang baru nih. Berarti ngulang lagi pelajaran, dalam arti ngulang lagi dari awal, mata kuliahnya baru lagi. Walaupun mungkin ini serial yang kedua kita lanjutkan. Dalam apapun lah hidup ini, atau dalam kesehatan kita, ya tahun yang baru. Sekarang kita udah mesti kontrol kesehatan lagi dan sebagainya. Nah jadi dengan kata lain kalau bicara tentang tahunan, awal tahun, bicara tentang persiapan yang lebih panjang. Persempit sekarang bulan. Kalau bicara tentang bulan, oke deh sebagai contoh, kita mulai pikirkan keuangan bulan kita gimana ya bulan Januari. Tambah lagi kemarin Desember yang Kristen dapat THR, gimana sekarang kita dapat bonus THR, kita ngatur keuangannya. Nanti di Februari beda lagi, nanti di Maret beda lagi, nanti di April, oh karena April ada yang ulang tahun di keluarga kita 2 orang, wah kita ngatur lagi tuh. Nah jadi bulanan itu lebih sebagai contoh persiapan keuangan, lalu persempit lagi mingguan, persiapan tugas mingguan yang baru. Dalam seminggu ini kantor ngapain ya? Dalam seminggu ini toko ngapain? Dalam seminggu ini tugas ngapain ya? Di kampus ya? Di sekolah ngapain ya? Itu kita persempit lagi. Kemudian per hari persempit lagi. Persiapan kegiatan harian. Hari ini agendanya apa? Jadwalnya apa? Kita persempit lagi. Jam. Oke, jam gimana? Persiapan jadwal yang baru. Ketika 1 jam makan siang, persiapan lagi. Habis makan siang, sesudah makan siang jam 1 sampai jam 2, apa lagi yang kita persiapkan? Persiapan jadwal yang baru. Kemudian persempit lagi menit. Sebagai contoh, persiapan pikiran dan perasaan yang baru. Kalau bicara menit demi menit, kita juga persiapan terus loh Bapak Ibu, pikiran dan perasaan. Kita pergi ke kantor, mood kita bangun, perasaan kita persiapkan, panasin motor. Baru keluar, ya gerimis. Tuh menit demi menit berubah. Ya udah dah terobos aja gerimis deh, biarin deh. Nggak taunya menit berikutnya, ternyata gerimisnya awan hujan cuma depan rumah doang, keluar kompleks rumah nggak hujan, perasaan berubah lagi kan? Kita puji Tuhan, haleluya. Ban kempes, berubah lagi kan? Nah jadi dengan kata lain, sebetulnya hidup kita ini penuh dengan persiapan-persiapan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan semua banyak dimulai dengan awal yang baru. Kita nggak bisa prediksi 1 menit ke depan, nggak bisa prediksi 1 jam ke depan, nggak bisa prediksi 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Maka itu kita mesti persiapan. Nah, puji Tuhan gerejamu ini, GBI Mawar Saron, mau membantu dirimu supaya kita bisa memahami persiapan-persiapan itu penting. Semua selalu dimulai harus dengan awal yang benar. Awalan menentukan akhiran. Awal yang benar akan menghasilkan akhiran yang benar. Kalau mau lebih detail lagi, awal yang benar akan terus menuntun kita dalam perjalanan yang benar, sehingga dapat mengakhiri dengan benar. Awalan yang salah akan membuat kita dalam menjalani ini salah, dan akhirnya bisa mengakhiri dengan salah. Nah maka itu dalam menjalani hidup yang baru ini, kita masih kurang lebih punya 360 hari lagi lah, kita sederhanakan saja. Berarti kita punya 360 hari lagi. Gimana kita mau mulai dengan awal yang benar?
Hari Senin besok menjadi Senin pertama 2026. Gimana kita memulai tahun yang baru? Gimana kita memulai bulan yang baru? Gimana kita memulai minggu yang baru? Gimana kita memulai hari yang baru? Makanya harus dipahami awal yang benar. Haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, awal yang benar akan selalu menjadi asas hidup berkelimpahan. Saya sangat yakin dalam benak saya, dalam hati saya, awal yang benar akan selalu menjadi asas hidup berkelimpahan. Kenapa dulu waktu kita sekolah, banyak teman-teman satu sekolah, satu kelas sama kita. Kita bisa berkata kita dapat guru yang sama, bahkan beberapa teman lanjut ke kampus universitas yang sama dengan kita, ngambil kelas yang sama, jurusan yang sama, wisuda di hari yang sama. Bisa jadi bahkan kita ternyata diterima di kantor yang sama. Sampai kita bilang sama teman kita, kayaknya kita berjodoh ya. Dari dulu, dari SD gue sama lu, SMP, SMA, kuliah juga, ngambil jurusan yang sama. Kantor diterima di kerja yang sama lagi bro. Kita ngomong sama teman kita, waduh kita udah kayak sahabat gak bisa dipisahkan nih. Tapi ternyata 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, karir masing-masing bisa berbeda. Mungkin juga kita dulu sama-sama kenal dengan teman, atau juga dengan keluarga, kakak dan adik, atau dengan ipar, bisnis sama-sama dengan bisnis yang sama, cuman beda kota, beda kecamatan. Tapi ternyata mulainya awalnya bisa sama, tapi kok akhirnya bisa beda. Kita bisa menikah juga dalam tahun yang sama dengan teman-teman kita. Seperti saya memimpin gereja ini, adik-adik rohani saya yang dulu waktu saya masih menjadi gembala anak-anak muda, sama tuh mereka tuh lagi memasuki masa-masa pada kawin semua. Kemudian masa-masa pada punya anak semua. Tapi ternyata ketika dilihat kawin boleh di bulan yang sama, di tahun yang sama, punya anak bisa di tahun yang sama, tetapi ternyata karirnya belum tentu bisa sama. Nah gimana ini Pak Gembala, kok keadaan seperti ini? Nah makanya hari ini dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, keluarga, masyarakat, lingkungan tempat tinggal, kita mau bahas bagaimana kita bisa mengerucutkan, kita bottleneck-kan, kita seragamkan, persempit. Seperti bottleneck tuh lehernya botol. Jadi depannya rame, nah kita persempit nih. Pemahamannya kita seragamkan. Haleluya. Maka itu hari ini saya mau kasih pandangan dulu supaya kita bisa ngerti sama-sama bicara tentang kata asas. Judul khotbah kita adalah 8 asas hidup berkelimpahan. Kata asas ada 3 definisi. Yang pertama adalah dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi tumpuan, menjadi pijakan, menjadi dasar berpikir atau berpendapat. Nah, itu penting tuh, makanya dasarnya. Jadi waktu kita mau berpendapat, dasarnya tuh apa tuh? Makanya ini penting nih khotbah hari ini. Yang kedua, dasar cita-cita. Apa cita-citanya? Apa yang menjadi dasar untuk cita-citanya? Biasanya berbicara tentang perkumpulan atau organisasi. Gereja adalah perkumpulan. Gereja adalah organisasi. Maka saya akan kerucutkan. Berarti dasar cita-cita jemaat GBI Mawar Saron adalah awal yang benar. Itu yang pertama. Nanti ada lagi 7 serial berikutnya. Jadi cita-cita kita dalam perkumpulan umat GBI Mawar Saron, dalam organisasi gereja GBI Mawar Saron, berarti ada 8 dasar cita-cita. Ini yang menjadi cita-citanya. Mungkin bahasa sehari-hari yang lebih familiar, visi. Visi GBI Mawar Saron, apa Bapak Ibu Saudara-saudari tahu? Berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Coba ucapkan sama-sama. Berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Itu menjadi dasar cita-citanya. Tema tahunan untuk menolong kita nyampe kepada karakter Kristus dan jiwa misioner. Tema-tema serial khotbah menuntun kita untuk berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Tema bulanan pun mau menuntun kita semua supaya berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Makanya itu harus menjadi gaya kita. This is the way. Jailah, udah kayak Star Wars. Inilah gayanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ini yang menjadi panduan kita bagaimana kita berhidup. Waktu kita mau pilih rumah, waktu kita mau pilih mobil, waktu kita mau pilih pekerjaan, waktu kita mau pilih jenis toko barang-barang yang mau kita jajakan,
Waktu kita mau memilih tempat tinggal, waktu mau memilih jodoh, waktu mau memilih banyak hal, pakaian dan sebagainya, model potongan rambut. Pertanyaannya, karakter Kristus nampak gak? Dari ini kelihatan gak jiwa misionernya? Kesaksian sedikit. Kemarin waktu sesudah ibadah tahun baru selesai, saya ngambil waktu singkat, libur sebentar bersama dengan istri dan keluarga ke Bandung. Karena kan lagi liburan nih, pendetanya lagi cuti, Bapak Gembala lagi cuti, saya kebanyakan pakai kaos. Dengan pakai kaos, maka kalung salibnya yang selalu saya pakai tiap hari, saya pakai keluar. Seru Bapak Ibu di Bandung. Orang pada ngeliatin semua. Ngeliatin salibnya Bapak Ibu. Salib saya ini ukurannya memang agak gede. Tuh. Kalau dicabut ada tusukan gigi. Enggak, bukan. Sampai saya berpikir, apa salibnya kita gedein aja ya? Kita gantung segini, Pak gede banget Pak salibnya Pak. Iya, kalau pegel buat ngurut. Tetapi salib sebegini Bapak Ibu, sekaligus saya melakukan penginjilan dengan salib ini, biar salib yang berbicara banyak lah. Begitu. Tetapi di lain pihak biar juga ini menarik perhatian orang. Saya kan juga senang melakukan sosial eksperimen. Bener Bapak Ibu, wah kemana-mana orang jadi ngeliatin salibnya. Gitu, saya lagi nanya jalan, saya lagi nanya apa, nanya Pak toiletnya di mana, gara-gara pasti dia lihat sih, salib. Jadi puji Tuhan lah, melihat seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya boleh bersaksi dengan sukacita. Saya mendapatkan respon banyak yang baik loh. Walaupun orang ngomong sama saya, turun ngeliatin salib, ngeliatin lagi. Dan di sini saya bisa melihat ada kehausan orang-orang akan Injil. Ada kehausan dari orang-orang akan keselamatan. Jadi benar-benar saya ngerasain, nggak ada yang langsung, wih, setan, nggak. Jin, ada jin. Enggak. Jadi dengan kata lain, ini kesempatan bagus Jemaat Terkasih 2026. Supaya biar engkau dan aku, kita mau beritakan Kristus, berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Haleluya. Nah jadi selalu dimulai dengan awal yang benar. Maka itu dasar cita-cita organisasi kita. Yang ketiga adalah hukum dasar. Apa yang menjadi hukum dasarnya? Ya inilah dasarnya. Apa yang menjadi hukum aturannya? Tadi lagu menyatakan Tuhan dan Raja. Namanya raja ada kerajaan. Namanya kerajaan ada tata aturan. Ada hukumnya, itulah kerajaan. Kalau kita mengakui Tuhan sebagai raja, berarti kita mesti tunduk kepada aturan raja. Apa aturan raja? Ini nih, firman Tuhan. Nah jadi itu udah banyak penjelasan supaya kita makin mantap untuk masuk kepada khotbah hari ini. Jadi saya simpulkan dulu lah untuk kita masuk kepada khotbah hari ini. Dasar organisasi Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu memulai dengan benar. Ulangi sekali lagi. Dasar organisasi atau perkumpulan Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu memulai dengan yang benar. Boleh baca sama-sama yuk? 2, 3. Dasar organisasi Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu memulai dengan benar. Selalu memulai dengan benar. Awali dengan benar. Itu tuh kuncinya. Tambahan lagi supaya terus-menerus diingatkan. Kenapa saya cantumkan di sini Jemaat GBI Mawar Saron? Sekalipun ini tayangan live streaming online, bisa didengarkan sama jemaat gereja lain, tidak mengapa. Pendeta-pendeta lain juga banyak yang mengikuti khotbah saya, tidak mengapa. Boleh juga bapak-bapak, ibu-ibu gembala mau pakai khotbah saya juga boleh. Yang penting nanti bagi-bagi berkatnya ya ke saya ya. Jadi dengan kata lain, ini adalah panduan organisasi perkumpulan Jemaat GBI Mawar Saron. Bahkan pemilihan nama Mawar Saron pun dari 1978 ketika pendeta Yakob Nahuai dan Ibu Rina Nahuai, Bapak Gembala pendiri pertama kita dan juga Ibu Rina, ketika mendaftarkan ke Dirjen Bimas Kristen, orangnya pun juga bingung petugasnya. Pak, kok namanya flamboyan banget ya Mawar Saron? Belum ada gereja yang pakai nama Mawar Saron. Sekarang GBI juga banyak malah menggunakan nama kota-kota yang ada di Israel. GBI Yerusalem, ada lagi Yerusalem Baru. Ada lagi GBI disebut nama kota-kota. Tapi GBI Gaza nggak ada ya?
Nah kita pakai nama dari dulu, nggak pakai nama kota-kota di Israel, langsung pakai nama Mawar Saron. Kenapa? Karena pada saat itu ada lagu yang sedang terkenal, Yesus Kembang Mawar Saron. Berarti nama Tuhan Yesus, nama lainnya salah satunya adalah Kembang Mawar Saron. Makanya dinamakanlah 1978 sampai sekarang GBI Mawar Saron. Maka itu berarti nama gereja kita adalah GBI Tuhan Yesus Kristus. Maka cocoklah visinya, berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Tepuk tangan dulu deh buat gereja kita, Bapak Ibu, haleluya. Sedikit belajar sejarah tentang gereja kita, puji Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu saudara-saudari dapat bonus awal tahun. Biasanya khotbahnya 3 poin, aku diskon jadi 2. Coba bilang hore. Seneng ya. 2 awalan yang benar yang menjadi dasar hidup berkelimpahan Jemaat GB Mawar Saron. Subtema dari khotbah hari ini. Tema awalnya adalah awal yang benar. Itu tema pertamanya, tema utamanya. Tapi subtemanya adalah 2 awalan yang benar yang menjadi dasar hidup berkelimpahan Jemaat GB Mawar Saron. Jadi kalau engkau dan aku sebagai Jemaat GB Mawar Saron, 2 asas ini nih. 2 awalan yang benar, modelnya seperti apa? Hari ini engkau akan diperlengkapi secara teknis. Hari ini engkau akan diperlengkapi dengan mantap, puji Tuhan. Boleh nengok kiri kanan, bilang siap diberkati Tuhan hari ini. Nah, haleluya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. 9 atau 10 ayat ini kita akan baca ganti-gantian. Nanti ayat yang terakhir 34 kita akan baca sama-sama. Matius 6 ayat 25 sampai 34 kita mau baca versi TB1. TB1 punya judul Hal Kekhawatiran. TB2 judulnya adalah Kekhawatiran, sama-sama saja. Kita akan baca TB1, saya baca duluan, Bapak Ibu nyusul 26 dan seterusnya ganti-gantian sampai terakhir 34 kita baca sama-sama. Haleluya, baca dengan suara mantap. Gaji masih aman kan? Aman, apalagi dapat THR lagi kemarin Natal. Baca dengan suara mantap. Sekali lagi Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari boleh duduk kembali, puji Tuhan. Ngomong-ngomong, saya mulai perhatikan Bapak Ibu mulai membaca Alkitabnya ngikutin tonasi suara saya ya. Keren Bapak Ibu. Maka itu tips supaya Bapak Ibu saudara-saudari di rumah baca Alkitab jadi lebih menyenangkan. Baca dengan mengikuti tanda baca. Kalau tanda tanya kan meninggi itu. Apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Bukan karena orang Ambon. Kalau orang Ambon tinggi terus gitu. Ayo kita makan, ayo kita lari, ayo kita olahraga. Makanya orang Ambon balap lari sama orang Jawa, kalah orang Jawa.
Karena orang Jawa kalau suruh ngitung balap lari, lagi begitu kan, silakan hitung masing-masing. Kalau orang Jawa ngitungnya 1, 2, 3 baru lari. Kalau orang Ambon 1, 2, 3 udah lari duluan. Makanya orang Ambon kalau balap lari jago, Bapak Ibu, juara. Kalau orang Batak hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 udah lari. Tapi kalau mau ribut sama orang Ambon, Bapak Ibu saudara-saudari, gampang caranya. Jangan adu pukul-pukulan sama orang Ambon. Orang Ambon nekat-nekat. Tapi adu berhitung 1 sampai 100. Mampus orang Ambon. Suruh ngitung 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah habis tuh. Nyoba ya dalam hati ya. Semua langsung nyoba. Puji Tuhan, itu intermezzo dikit deh. Nah, haleluya. Jadi 2 hal yang akan kita pelajari, 2 awalan. 2 awalan model seperti apa Pak Gembala? Kita memulai dengan 2 awalan. Awalan yang pertama nanti dengan alat peraga dengan badan saya. Bapak Ibu bisa dibantu untuk mengingat. Jadi yang pertama, awalan yang benar selalu dari atas. Coba tangannya begini, sambil goyang-goyang Bapak Ibu, sambil olahraga dikit. Awalan yang benar selalu dari atas. Makanya awalan yang benar yang pertama, kenapa dari atas? Karena alasan yang pertama 1A, semua awal yang benar bermula dari atas. Selalu dari atas. Ayatnya 25A. Kali ini kita mau bahas perikop hal kekhawatiran dari kacamata yang berbeda. Kalau selama ini Bapak Ibu saudara-saudari dan saya baca hal kekhawatiran ini, kita baca dan fokus kepada perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu susah hati. Jangan gelisah. Jangan takut. Percaya saja. Selama ini kita selalu fokus baca ayat-ayat Alkitab, khususnya di Injil. Semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Yang kita fokuskan adalah kalimat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi dalam khotbah hari ini saya mau mengajak kita semua bergeser sedikit. Fokusnya bukan kepada kalimat perkataan Tuhan Yesus, tetapi kepada Tuhan Yesus yang ngomong. Makanya ayat 25 kita penggal sebentar dengan saya bagi ke A. Ayat Matius 6 ayat 25A. Dimulai dengan kalimat, karena itu aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus yang ngomong, Bapak Ibu saudara-saudari. Tuh, karena itu aku berkata kepadamu. Tuhan yang ngomong. Kalau selama ini kita ingat kalimat omongan Tuhan Yesus, tapi khotbah hari ini ingat Tuhan yang ngomong. Maka itu karena Tuhan yang ngomong, semuanya dari atas Bapak Ibu. Ingat gak Kejadian pasal 1? Tuhan juga yang mulai semuanya. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Alam semesta, Tuhan yang sendiri ciptakan. Semua berasal dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Ini ayat keren banget Bapak Ibu saudara-saudari. Wah, ini ayat penginjilan dan ayat teologia, ayat dogmatika, ayat hermetika, ayat apologetika. Ini kaya nih Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Karena Injil Yohanes ditulis lebih tua daripada yang lain, lebih muda maksudnya. Tahunnya udah lebih lama. Kenapa? Karena Rasul Yohanes masih hidup pada zaman itu. Dan gereja pada zaman itu meminta, tolonglah Rasul Yohanes, satu-satunya murid Tuhan Yesus, satu-satunya Rasul yang masih hidup sampai sekarang, tolonglah bikin satu lagi Injil untuk kami bisa tahu. Makanya Injil Yohanes dituliskan untuk gereja pada zaman itu. Gereja yang sudah tersebar kemana-mana. Dan Rasul Yohanes dibimbing oleh Roh Kudus menggunakan metodologi yang sama seperti kitab Kejadian. Kitab Kejadian dimulai dengan kalimat pada mulanya. Kitab Yohanes pun juga dimulai dengan kalimat pada mulanya. Maka kalau dalam kitab Kejadian dimulai dengan pada mulanya Allah berfirman. Sekarang Rasul Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dulu saya juga baca Yohanes 1 ayat 1 nih bingung Bapak, maksudnya apa sih? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini maksudnya apa sih?
Tapi ternyata ketika saya mulai makin ngerti, makin dewasa, kehausan dan kelaparan saya akan kebenaran firman Tuhan makin menggebu-gebu. Akhirnya saya sekolah Alkitab dan tambah lagi makin ngerti. Saya kasih contoh alat peraga ini sebagai ilustrasi aja ya Bapak Ibu ya. Walaupun tentu nggak pas, tetapi sebagai contoh. Pada mulanya adalah firman. Ini sarung tangan perjamuan kudus saya. Kebalik. Pada mulanya adalah firman. Maksudnya ini dulu. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Kalau saya boleh pakai contoh sarung tangan nih, dimasukin deh. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Satu kesatuan Bapak Ibu. Contoh. Kalau Allah ngomong disebutnya berfirman. Kalau manusia ngomong disebutnya omongan, perkataan. Saya dengan perkataan saya nggak bisa dipisahkan. Tadi saya sudah minta maaf di awal, saya berjanji minggu depan Bapak Ibu Saudara-saudari, pembatas Alkitab akan dibagikan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu seminggu ke depan Bapak Ibu berharap supaya apa yang saya janjikan itu dipegang sama omongannya. Sebaliknya, kalau ada orang ngomong pun dia tidak menepatinya, bahkan kita sampai tahu orang itu selalu ngomong gak pernah ditepati, sampai kita berkata, kalau Bapak itu ngomong jangan didengerin. Tetap kalimat omongannya jangan didengeri. Kenapa? Karena kalimat omongannya itu mengunci dirinya. Jadi waktu kita ngomong, kita dipegang, kita berjanji terikat, kita berjanji yang selalu mengingkari, itu juga terikat. Sehingga orang melabelnya, Bapak itu kalau ngomong gak usah didengerin, Ibu itu kalau ngomong gak usah didengerin. Jadi kalimat semua apapun, positif, negatif, janji, langgar janji, semua terikat dengan pengucapnya. Maka Allah pun juga sama. Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Makanya Rasul Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saya misalnya memberikan arahan kepada Bapak Ibu, misalnya nih, hari Rabu besok, Bapak Ibu datang ke gereja yuk, kita mau makan-makan. Bapak Ibu datang ke gereja kan, hari Rabu, hari Senin Bapak Ibu nunggu-nunggu, Bapak Gembala janji, hari Rabu mau makan-makan, itu hari Senin. Omongan saya mendampingi Bapak Ibu. Sayanya gak mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu pulang dari ibadah masih ingat, Bapak Gembala ngajakin Rabu. Omongan saya menyertai Bapak Ibu, sayanya enggak. Omongan saya dipegang. Kemudian berikutnya lagi Selasa, pas Rabunya, hore, harinya tiba. Bapak Ibu dari rumah masing-masing berangkat ke gereja dengan dipimpin sama janjinya saya, omongannya saya. Nangkep? Makanya kekayaan Rasul Yohanes, ini bonus teologi ya. Kekayaan Rasul Yohanes dalam menuangkan firman Tuhan ini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan lanjut lagi ayat yang kedua, iya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya karena firman. Kita nggak usah baca lagi ayat 4 dan seterusnya. Kalau kita baca sampai seterusnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman itu telah berubah menjadi daging. Firman itu telah berubah jadi daging. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Gembala udah ngomong, omongannya Bapak Gembala itu adalah Bapak Gembala itu sendiri. Dan bedanya adalah, waktu saya berjanji tadi, Bapak Ibu hari Rabu kita makan-makan. Dan ketika tiba hari Rabu kita makan-makan, apa yang saya omongin telah menjadi kenyataan. Maka itu sama juga gambarannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu kesatuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya karena satu kesatuan, firman itu sekarang yang berubah jadi darah dan daging dalam wujud Tuhan Yesus. Firman yang jadi kenyataan. Hari Rabu kita bisa makan-makan bakso. Omongan saya berubah jadi bakso. Firman-Nya Allah berubah menjadi Yesus Kristus Tuhan. Nangkep Bapak Ibu Saudara-saudari? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah biar makin mantap kita makin ngerti, biar kita gak diombang-ambing sama badai ketopan kehidupan ajaran-ajaran menyesatkan. Nah maka itu balik lagi kepada khotbah ayat yang ketiga Yohanes 1 tadi.
Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang sudah jadi. Dari apa yang udah jadi ini, tanpa Tuhan Yesus gak bakalan jadi. Semua karena Tuhan Yesus, semua karena firman, semua karena Allah, semua karena Tuhan. Jadi dengan kata lain, apa? Tuh, dari atas. Makanya semua awal yang benar bermula dari atas. Haleluya. Maka itu awal yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti menyatukan diri kita dengan Tuhan yang adalah awal dari segalanya. Mesti menyatukan diri. Makanya ke gereja mesti makin rajin. Supaya hidup kita berkelimpahan Bapak Ibu. Karena kita sedang menyatukan dengan awal dari segalanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini contoh mimbar. Mimbar ini sengaja saya custom. Saya minta request khusus dengan desain seperti ini. Dengan gambaran, Pak Gembala kok mimbarnya gak ada salib? Memang gak ada salib Bapak Ibu. Tetapi salibnya udah gede tuh. Seperti istilah zaman saya muda dulu, segede gaban Bapak Ibu. Karena dulu ada patung gaban gede banget. Jadi memang gede banget kayak patung gaban. Nah ini nih salibnya kan udah besar. Tetapi ini punya makna lain lagi dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, ini adalah bentuk huruf seperti A. Dalam alfabet Yunani yang jumlahnya 24, alfabet Latin jumlahnya 26. Dalam alfabet Yunani huruf pertamanya adalah huruf alfa, huruf A, dibacanya alfa. Ini tuh A tuh, bukannya Avengers. Lalu di bawahnya itu setengah lingkaran, setengah huruf O. Apa itu? Omega. Huruf awalnya dalam alfabet Yunani disebutnya alfa. Alfabet terakhirnya Yunani omega. 24 karakter. Kita bahasa Latin 26 karakter. A dan Z. Jadi dalam bahasa Latinnya, kalau kita pergunakan alfabet Latin, dialah huruf A dan huruf Z. Intinya awal dan akhir. Nah, dengan kita tahu alfa dan omega, Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, makanya ini loh mesti kita ingat terus. Haleluya. Makanya awalan yang benar selalu dari atas. Coba gini lagi tangannya. Tuh. Jadi selalu ingat semua dari atas, semua dari atas. Seperti pemain bola. Tuh, dia cetak gol, dia cetak ke sana. Pemain bola yang Katolik dia, pemain bola yang ortodoks ke kanan, yang Katolik ke kiri, yang ortodoks ke kanan. Gayanya begitu. Tunjuk ke atas. Semua dari atas Bapak Ibu. Berarti kita boleh gak Pak Gembala sebelum buka toko? Ya boleh juga, gak apa-apa Bapak Ibu, tinggal toko seberang nih. Kayaknya aneh ya ibu ini ya. Sejak 2026 mau buka toko begini. Mau tutup toko. Sekarang semua jemaat GB Muara Saron di karyawan di satu kantor pas masuk. Sampai bos, kalian ngapain sih? Kami ngikutin arahan Bapak Gembala. Emang Bapak Gembala ngajarin apa? Nah, bos ke gereja kalau gitu ikut sama saya. Gantian minggu depan bosnya juga begini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, biar gampang kita ngingat begini, semua dari atas, semua dari atas. Yang pertamanya adalah semua awal yang benar bermula dari atas. Semua awal yang benar bermula dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus deh, haleluya. Kemudian yang kedua, semua awal yang benar ditentukan dari atas. Yang pertama tadi adalah semua memang bermula dari atas. Sudah bermula dari atas, ditentukan dari atas. Atas yang menentukan. Tuh, terima kasih tim musik sudah milih lagu menuju firman. Dia Tuhan dan Raja. Raja tuh semua datangnya dari Raja. Semua keputusannya dari Raja. Tuh, itu tuh Bapak Ibu. Makanya begini kan. Yang kedua, semua awal yang benar ditentukan dari atas. Pindah mundur ke Mazmur 127 ayat 1-2. Kita mau lihat apa perkataan Salomo. Salomo mengatakan begini. Nih ayatnya Bapak Ibu. Nyanyian ziarah Salomo. Kalau kita mau pakai gaya nih. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Coba gini, terus gini. Awas kepala orang depan. Nangkap kan? Bagaimana Salomo menggambarkannya? Salomo juga begitu tuh. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang menentukan,
sia-sialah usaha orang membangunnya. Bapak Ibu ngalamin mungkin, iya Pak Gem bener ya, kita udah nabung-nabung supaya bisa nanti kita renov rumah. Tapi ternyata gak renov-renov juga ya rumah. Ada aja kebutuhan yang mendadak Pak Gem. Kita juga udah mau cicil-cicil motor, ada aja toto gak jadi. Kita mau cicil-cicil mobil, ada aja. Kita mau ini itu, ada aja. Tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kita sama-sama belajar di tahun kelimpahan ini. Kalau kita diberikan berkat jasmaninya banyak, uangnya banyak. Tapi belum tentu loh, uang banyak, kesempatannya belum tentu banyak. Perjalanan, contoh Mawar Saron Apostolic Europe Retreat. Pas pakainya di libur lebaran. Berapa banyak jemaat punya uang? Dan bilang sama saya, Pak Gem minta maaf. Di lebaran 2026 saya sudah janji mau pulang kampung. Uangnya ada untuk bisa ikut. Kesempatannya gak ada. Tuhan belum atur. Ada orang waktunya ada. Pak Gem aku pengen ikut. Tapi nangadong hepeng. Kan gak mungkin saya bilang, ya udah Bu dudukin di toilet pesawat ya. Atau ibu dimasukin kardus ngumpet ya. Itu tuh Bapak Ibu. Ada orang punya uang, gak punya kesempatan. Ada orang punya uang, gak punya kesehatan. Jadi gak bisa kemana-mana. Padahal uangnya banyak, tapi kesehatannya terganggu. Gak bisa juga. Tuh, itulah uniknya hidup ini Bapak Ibu. Makanya dari semua segala macam apa yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti ingat dulu. Semua dari atas. Mulainya dari atas, mulainya dari Tuhan. Yang kedua, bos di atas yang ngatur semuanya. Tuhan yang ngatur semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Makanya dengan begini kita ingat semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Ini akan menolong kita mengurangi banyak stres. Mengurangi kita banyak takut. Mengurangi kita banyak khawatir. Mengurangi kita banyak putus asa. Tuh makanya begini. Makanya sering-seringlah begini. Jadi semua jemaat pulang dari gereja gini semua ya. Lagi nungguin jaklingko begini. Lagi naik motor di lampu merah begini. Tinggal orang bingung nih kenapa ya di gereja semua pulang pada begini. Haleluya. Jadi biar ingat tuh Bapak, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Semua Tuhan yang tentukan, Tuhan yang atur semuanya. Makanya Bapak Ibu sudah dengarkan baik-baik nih. Awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi pasti dari apa yang dimiliki Tuhan. Ulangi sekali lagi, awal yang benar tidak selalu dimulai, tidak selalu saya makro. Tapi kalau mikro, ada bagian-bagian tertentu yang memang mesti mulai dari kita. Daud mengalahkan Goliat, mulai dulu dari Daud latihan umban. Mulai dulu dari dia secara mikro. Ketika Saul tanya, kamu anak kecil begini mau perang sama Goliat? Goliat dari masa mudanya udah dilatih jadi prajurit. Kamu gimana? Tuan, aku udah biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Walaupun jumlahnya gak banyak. Tetapi ketika perampok datang, aku lawan. Singa dan beruang datang, aku lawan mereka. Tuh, memang ada secara mikro, ada mesti kita punya peranan. Tetapi kita sedang bahas makronya dulu Bapak Ibu. Jadi ora et labora sama-sama. Kita mesti bekerja, belajar sungguh-sungguh, ngikut seminar sungguh-sungguh, dengar khotbah baik-baik supaya diperlengkapi. Nah, waktu turun ke medan pertempuran, keren. Ada bagiannya kita, tapi sekarang lagi makro dulu nih, bahas makronya. Secara makro, kita mesti percaya Tuhan. Kalau mau bicara tentang sepak bola deh sebagai ilustrasi. Pemain sepak bola boleh latihan mati-matian, boleh terus berjuang, tapi peluang-peluang bisa mengumpan, mencetak gol, itu semua bergantung dari keadaan di lapangan. Tuh, sama juga dalam hidup ini. Makanya secara makro dulu deh, biar kita nggak pusing. Kita mau punya usaha, kita kerja, kita sekolah, kuliah, jadi pendeta, jemaat, apapun tugas kita. Kalau kita percaya semuanya datangnya dari Tuhan, hidup ini jadi enteng loh Bapak Ibu. Saya boleh bersaksi, memasuki bentar lagi Februari ulang tahun saya yang kelima untuk menggembalakan Bapak Ibu. Bapak gembalamu udah gak takut lagi. Bapak gembalamu ini udah gak khawatir lagi. Karena saya tahu semua dari atas, semua atas yang atur pasti akan beres. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu juga gitu, biar dari Bapak gembalanya transfer ke jemaat. Tuh, biar transfer. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku yang ngomong loh. Firman yang jadi manusia. Dia yang ngomong loh Bapak Ibu.
Jadi dia ngomong kan percaya dong, harus kan. Saya aja yang ngomong Bapak Ibu percaya. Apalagi Tuhan yang ngomong, harus kita percaya. Makanya karena Tuhan yang ngomong, kita tahu semuanya dari atas. Yang kedua, semuanya ditentukan dari atas. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang kedua saya mau katakan juga, awal yang benar tidak selalu dimulai dari kita, tapi selalu pasti dari Tuhan. Tuhan yang ngatur semuanya. Kita mesti percaya hidup kita dipimpin Tuhan. Pak Gem nanya dong, kalau motor kempes, semua pasti Tuhan atur. Motor dicuri, semua Tuhan yang atur. Anak sakit, semua Tuhan yang atur. Anak kena flu, Tuhan yang atur. Anak kena super flu, Tuhan yang atur. Sekarang buset, 2026 flu aja jadi super Bapak Ibu. Udah dengar belum nih? Ada namanya super flu. Waduh. Nah, infonya menyerang anak-anak, jadi anak-anak hati-hati Bapak Ibu. Cuaca memang lagi robah-robah. Begitu, jadi jaga baik-baik. Yang penting tubuh sehat, yang penting tubuhnya oke, istirahatnya cukup, aman Bapak. Dan tentu kita percaya sama perlindungan Tuhan. Haleluya. Baliklah kepada khotbah. Aplikasinya gimana? Saya harus pandu Bapak Ibu Saudara-saudari. Aplikasinya gimana? Supaya semuanya adalah kita ingat dari atas dan semua diatur dari atas. Pusat komandonya dari sorga Bapak Ibu, pusat komandonya dari atas. Sutradaranya ada di atas, semua yang mengaturnya dari atas. Berarti aplikasinya yang pertama, rajin baca Alkitab. Itu melulu Pak Gembala, emang itu esensinya. Nih kali ini nih, rajin baca Alkitab kenapa? Supaya kita makin tahu rencana Tuhan. Biar kita tahu tuh rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena kalau nggak tahu rencana Tuhan, gimana kita mau tunjuk ke atas? Kalau Bapak Ibu nggak tahu saya mau ngajak makan hari Rabu, Senin, Selasa, Bapak Ibu mau hidup dipimpin apa? Ada orang bilang Rabu kita ke gereja yuk, karena nggak tahu rencana saya. Lu ngapain Rabu ke gereja? Minggu. Nah, lu kagak tahu ya Bapak Gembala janji lo Rabu mau makan-makan. Nah, ke Bapak Ibu Saudara-saudari contohnya. Nah, maka itu kita mesti memahami apa sih kata Alkitab, karena Alkitab itu memaparkan rencana Tuhan. Dengan baca Alkitab jadi tahu, oh rencana Tuhan ya. Waktu kita karirnya dibuat mandek, iya ya ternyata Tuhan Yesus udah bilang dalam rencananya. Murid tidak akan lebih daripada guru. Kalau guru tersiksa, kalau guru dianiaya, maka murid juga akan begitu. Oh kalau kita karir kita dihambat, bahkan kita kena PHK gara-gara kita Kristen. Oh kita udah tahu. Oh kenapa rumah kita gak jadi dibeli sama orang gara-gara lihat salib. Oh kita udah tahu. Oh kenapa kita dikucil, oh kenapa gereja dibakar, oh kenapa gereja disusahkan, kenapa ngurus izin gereja gak bisa. Oh kita udah tahu dari 2000 tahun yang lalu, karena baca Alkitab. Tuh, rencana Tuhan kita tahu. Tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu. Yang kedua aplikasinya rajin berdoa. Kenapa mesti rajin berdoa? Agar semakin peka dengan rencana Tuhan. Karena rajin berdoa nih, bangun pagi Tuhan terima kasih. Hamba akan turut dan tunduk kepada Engkau yang mengatur semuanya, ya Rajaku. Maka waktu pagi pas kita ya hujan. Ya udah raja di atas ngaturin hujan. Pas cerah, raja lagi ngatur di atas mesti cerah. Udah gitu aja Bapak Ibu. Kalau kita kena PHK, ya udah raja sudah ngatur kita kena PHK. Asal kerjanya benar Bapak Ibu. Jangan kerjanya males-malesan, absennya jeblok semua. Izin melulu. Yang model begini, terus udah gitu pas di PHK, semua karena Tuhan. Malaikat juga, ampun. Kata malaikat, setan ikutan. Gua kagak ikutan. Ini bukan gua loh. Kata setan. Kalau anak-anak yang tadinya sekolah gak bener, main game melulu, pas mau bagi rapot minta Bapak Gembala doain. Pak Gembala tolong doakan anak saya. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Biar besok bagi rapotnya bagus. Oke, satu saja pertanyaan. Sepanjang semester ini belajarnya bagus, kagak belajar Pak. Gua kagak ikutan. Saya bilang yang begini gak bisa didoain begini. Mau dengan doa dan puasa pun ini kagak bisa nih. Ini panggil pemadam aja udah. Panggil belangwir aja. Nah kalau kita udah kerja mati-matian, kerja dengan jujur, nah yang model begini kena PHK, baru semua karena Tuhan. Kita pacaran kudus-kudus baik-baik, lalu gak jadi dikawinin gara-gara kita gak mau tinggalkan iman Kristen, kita ngomong semua karena Tuhan. Tuh baru begitu tuh.
Kita udah baik-baik difitnah, dijahatin, kita gak balas kejahatan dengan kejahatan. Terus kita dihimpit, semua karena Tuhan. Tuh, gitu Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus. Nangkep ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir aplikasinya, rajin berpuasa. Kenapa mesti berpuasa? Agar semakin patuh kepada rencana Tuhan. Semakin patuh kepada rencana Tuhan. Nih dengarkan baik-baik jemaat terkasih. Kita orang Kristen, kita gak judi. Kita gak mabuk-mabukan. Kita gak berzinah. Kita gak pornografi. Apalagi tuh. Hidup baik-baik, suci, kudus, jaga diri baik-baik. Kebebasan satu-satunya buat orang Kristen adalah makan. Waktu kita berpuasa, menahan satu-satunya kebebasan kita yang terakhir adalah makan. Di situ kekuatan kita Bapak Ibu. Kalau orang Kristen gak berzinah, emang harusnya begitu. Kalau orang Kristen kerja sungguh-sungguh, emang harusnya begitu. Standarnya, emang udah begitu kok. Suami setia sama istri, emang itu standarnya. Istri setia sama suami, emang itu standarnya. Itu udah gak usah ditawar-tawar. Suci, kudus. Tapi yang terakhir adalah makan. Waktu kita puasa, menjaga, menahan satu-satunya kebebasan kita. Di situ kita makin tunduk dan patuh kepada rencana Tuhan. Begininya makin enteng Bapak Ibu. Tuh, haleluya. Makanya baca Alkitab gak main-main fungsinya. Berdoa gak main-main fungsinya. Berpuasa gak main-main fungsinya. Tuh, 3 hal itu diingat baik-baik. Sekali lagi coba ngomong sama-sama. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin puasa. Sekali lagi, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berpuasa. Boleh sekali lagi? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin berpuasa. Tepuk tangan buat kita semua sekali lagi, haleluya. Poin yang kedua, awalan yang benar dari atas kemudian ke dalam. Dari atas kemudian robah ke dalam. Coba ikutin sama-sama. Dari atas ke dalam. Sekali lagi, dari atas ke dalam. Sekali lagi, dari atas ke dalam. Lebih cepat. Bapak Gembala ngerjain. Jadi itu biar gampang ingatnya gitu Bapak Ibu. Jadi waktu lagi mau marah, aduh Tuhan aku mau marah nih Tuhan. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Nah jadi waktu kecewa, aduh Tuhan kita, aduh terima kasih Tuhan semua dari atas, turun ke aku, turun ke dalam, turun ke aku, turun ke pikiran. Nih kita bedah yuk. Lanjut lagi ayat 26a, Matius 6 yang tadi. Kalau tadi di Matius 25 ayat A-nya kita penggal pertama kan Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan yang ngomong. Nah yang kedua, nih keren Bapak Ibu. Matius 26a. Walaupun ayatnya 9-10 ayat tadi kita baca banyak-banyak gak apa-apa untuk menyegarkan memori kita. Tetapi untuk fokus kepada khotbahnya sekarang ayat 26a. Pandanglah burung-burung di langit. Bukan sekedar burung-burung saja, tapi burung-burung di langit. Kalau burung di langit lagi ngapain Bapak Ibu? Terbang. Kalau disuruh pandanglah burung, mungkin 12 murid yang satu ngeliat ke pohon, yang satu ngeliat ke bawah, bangkai burung. Yang satu lagi mungkin ya lihat burung lagi terbang. Tapi Tuhan spesifik, pandanglah burung di langit. Spesifik. Nah kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena sesudah Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku ngomong nih. Sekarang robah ke diri sendiri. Pandanglah. Kata pandanglah dalam bahasa Yunaninya, kata dasarnya emblepo. Lucu ya? Coba ucapkan sama-sama. Emblepo. Kayak nama pemain bola ya. Itu Mbappe. Ini emblepo. 3 arti dalam bahasa Inggris karena belum ada kamus bahasa Yunani Koine ke bahasa Indonesia. Adanya kamus bahasa Yunani Koine, Yunani kuno ke bahasa Inggris. Jadi kamus ini mengatakan emblepo kata dasar dari pandanglah. Yang pertama adalah to look on. Melihat, memandang. Memperhatikan, to look on. Tuh, gak sekedar cuman lihat doang, tapi memperhatikan. Kemudian yang kedua, secara relatif, to observe fixedly. Artinya secara terkunci diperhatikan tuh. Dia perhatiin, dia amat-amati, dikunci pandangannya ke situ. Nah, secara yang ketiga, absolutely-nya, secara absolutnya adalah discern clearly. Mencerna dengan jelas. Menyimak, memperhatikan.
Makanya kayak waktu kita lagi ngikut seminar, kita perhatiin tuh. Kayak Bapak Ibu lagi denger khotbah gini, Bapak Ibu perhatiin tuh. Nah itu tuh Bapak Ibu lagi emblepo. Makanya mesti emblepo supaya gak belepotan. Kalau kita gak emblepo, nanti di hidup ini belepotan. Nah makanya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata pandanglah, perhatikanlah. Serius tuh, pikirin tuh. Makanya waktu lihat burung di langit lagi terbang, pandang tuh. Walaupun cepat hilang kan, setidaknya Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya coba pandang dari burung di langit adalah begini. Secara belak-belakan saya bingung sama Tuhan mengaturnya, tapi bingung positif. Bapak Ibu kan rata-rata burung ya, badannya kan gemuk, kakinya kecil, kok bisa terbang? Saya kakinya dengan badan saya anggaplah proporsional, tapi kok gak bisa terbang? Bahkan ketika saya perhatikan, ketika burung itu lagi hinggap di dahan, dengan kecil begitu kakinya, kok bisa menopang badannya? Dan ketika kita kagetin, wah, dia langsung bisa terbang dengan cepat hitungan detik. Langsung sak, dengan kakinya kecil itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya membayangkan badannya yang gemuk seperti itu burung, kemudian kakinya kecil, kok lucu ya Tuhan bikin begini dan bisa terbang? Berikutnya lagi contohnya, kita jangan bilang burung elang lah atau Raja Wali. Sama orang Yahudi zaman itu juga melihat burung elang Raja Wali jarang, nggak tiap hari. Tapi burung yang kecil-kecil itu tiap hari tuh mereka lihat. Nah berarti Tuhan Yesus kasih contoh tuh burung-burung yang itu Bapak Ibu sudah berterbangan, sayapnya kan nggak seperti Raja Wali yang besar. Sayapnya kecil kan, tapi ternyata bisa terbang dengan cepat loh. Saya pikir-pikir pesawat terbang sayapnya gede-gede begitu, helikopter balingnya gede-gede, baru bisa bikin terbang. Tapi Tuhan punya ciptaan, dengan sayap yang kecil bisa terbang begitu. Tuh artinya waktu kita pandang emblepo, kita bisa terkagum-kagum loh sama Tuhan. Dan kita berkata iya ya, yang burung begini aja Tuhan pelihara, apalagi aku. Lihat bunga bakung di ladang, lihat bunga bakung, waduh yang begini aja Tuhan pelihara, apalagi aku. Emblepo, pandang. Berarti waktu kita sudah begini, ingat Tuhan, sekarang kita masukkan ke dalam diri sendiri. Lebih spesifik lagi, semua awal yang benar dari atas dilanjutkan oleh pikiran. Semua awal yang benar dari atas lanjutkan ke pikiran Bapak Ibu. Coba lebih spesifik gini, terus gini, awas kecolok mata. Dari atas turun ke pikiran. Tuh, biar tenang. Tuhan aku mau marah nih. Aduh, dari atas Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku masukkan ke pikiran. Tuhan aku mau takut nih Tuhan. Aku mau takut Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuh Bapak Ibu. Makanya pandang. Kata pandang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makin keren nih. Yang pertama, pandang menurut KBBI adalah penglihatan yang tetap dan agak lama. Tuh memandang tuh, penglihatan yang tetap dan agak lama. Tuh pandang. Kalau cuma lihat doang tuh, Papa lihat deh Pak, baju ini bagus gak? Iya mah udah bagus. Papa belum lihat. Kayak gitu tuh. Papa lihat dong, baru kita lihat. Terus istri nyoba. Baru kita, iya mah bagus mah. Tuh, itu tuh memandang tuh. Jadi yang kedua, dalam bentuk cakapan, artinya percakapan sehari-hari. Pandang itu artinya memandang, PB bukan perjanjian baru tapi dalam bentuk peribahasa. Pandang itu adalah menyelidiki sesuatu secara teliti. Makanya menyelidiki sesuatu secara teliti di sini. Makanya seringkali kita menyelidiki hidup ini dengan teliti. Susah ya hidup ini ya. Kenapa? Karena kita selidiki dengan teliti. Iya ya berat ya. Aduh penyakit gini kayaknya gak ada harapan ya. Karena kita udah teliti tuh. Aduh menurut berita-berita, menurut kesaksian orang-orang, menurut kata orang, menurut ini itu, kita masukkan semua ke pikiran. Makanya kalau dimulai dari gini dulu, stres. Makanya kalau dimulai dari sini dulu, kebalik, kita nyalakan di atas. Jangan kebalik, jemaat terkasih. Mestinya begini dulu, semua dari Tuhan. Semua Tuhan yang ngatur, masukkan dalam pikiran. Kalau dari pikiran dulu, aduh ini kenapa begini ya? Tuhan sih. Aduh kenapa begini ya? Ya lu sih Tuhan. Kebalik kan Bapak Ibu Saudara-saudari?
Makanya awalan yang baru ini penting supaya saya dan kita semua bisa hidup berkelimpahan. Boleh gak tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi sekali lagi semua bermula dari Tuhan, kemudian dilanjutkan oleh pikiran kita. Jadi dari atas masuk ke pikiran kita tuh. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan yang pertama. Aku yang ngomong loh. Terus Tuhan kasih jaminan, pandanglah burung di udara, emblepo. Kalau gak salah dalam kalimat embleste. Lebih detailnya lagi dengan kata tambahan belakangnya. Kata dasar emblepo sampai mesti tuh. Udah, nih aku yang ngomong loh, aku yang ngomong loh. Pandang tuh burung di udara. Lihat tuh. Sampai Tuhan kasih jaminan gitu. Jadi dunia mengajarkan untuk melihat apa yang ada di tangan nih Bapak Ibu. Apa yang di tangan nih? Dunia ngajarkan kan? Tapi Tuhan mengajarkan pandang burung di langit. Tuh. Jadi puji Tuhan kan Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama yuk, Roma 12 ayat yang kedua, 2, 3. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, apa kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuh, jadi ini nih mesti berubah nih. Jadi makanya mesti begini dulu cara robahnya, semua dari Allah, semua Allah yang ngatur, masukkan dalam pikiran. Ini nih cara Roma 12 ayat 2 nih. Berubahlah dari cara dunia. Dunia kan begini nih. Dunia masukkan ke pikiran, baru kita nuduh Allah. Makanya dunia begitu kan. Kenapa aku diciptakan laki-laki? Aku harusnya perempuan. Tuh, nyalahin. Mestinya dibalik. Iya ya, aku laki-laki. Kenapa aku laki-laki? Apa maknanya aku jadi laki-laki? Kenapa aku perempuan? Apa maknanya aku jadi perempuan? Tuh, kenapa aku lahir dalam keluarga miskin? Apa maknanya aku lahir dalam keluarga miskin? Jangan dengar dari orang, lu sih miskin tuh, lu miskin tuh. Akhirnya nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa aku miskin? Nah, kita lahir dalam keluarga kaya. Sama juga, Tuhan kenapa ya aku lahir dalam keluarga kaya? Apa maksudnya aku lahir dalam keluarga kaya? Kalau kita nggak ini dengar-dengar dunia doang, oh kita lahir dalam keluarga kaya. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai segala sesuatu dengan awal yang benar untuk masuk dalam tahun kelimpahan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki, tapi pasti dari apa yang kita pikirkan. Ini penting nih, baca sama-sama yuk. Awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki. Nggak selalu awal yang benar dari apa yang kita miliki. Betul. Dari apa yang kita miliki secara mikro. Oh, karena kita lahir dalam keluarga kaya, kita sudah milik semuanya, maka kita mesti bantu-bantu orang. Tuh, itu secara mikro, tapi secara makro dulu deh. Secara makronya, secara besarnya, awal yang benar tidak selalu dimulai dari apa yang kita miliki, tapi pasti dari apa yang kita pikirkan. Selalu dari pikiran. Selalu dari pikiran. Makanya ingat baik-baik gayanya tuh. Dari Tuhan dulu, Tuhan yang ngatur, baru turun ke dalam pikiran. Yang kedua adalah semua awal yang benar dari atas dilanjutkan oleh pikiran. Berikutnya lagi adalah semua awal yang benar dari atas diproses oleh pikiran. Kita yang masukkan, terus kita proses. Ayat 31-32 Matius 6. Lanjut lagi Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang dikatakan adalah hasil dari proses. Tuh, ulangi sekali lagi, apa yang keluar dari sini semuanya diproses di sini. Makanya kalau di sini keluarnya haleluya, di sininya haleluya. Kalau di sini anjay, pasti di sini anjing. Bener. Kumpul sama orang-orang yang sininya porno, pasti ininya porno. Orang di sini yang ngomongnya nggak benar, pasti di sini nggak benar. Orang yang di sini jahat, pasti di sini jahat. Udah hukumnya begitu kok Bapak Ibu, hukumnya begitu. Maka itu kita mesti ingat baik-baik nih, haleluya. 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Tuh, karena salah arah. Mestinya atas dulu baru ke sini. Sekarang kalau begini dulu nih, kalimatnya begini, apa yang kami mau makan, apa yang kami mau minum, apa yang kami mau pakai. Habis sudah begini nyalahin nih, ujung-ujungnya Tuhan nih. Tuhan sih.
Nah, 32 Tuhan Yesus kasih jaminan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah gitu kok. Jadi kita mesti beda Bapak Ibu Saudara-saudari, haleluya. Akan tetapi, yuk baca sama-sama. Akan tetapi siapa? Waduh, sampai dibilang bapakmu yang di sorga. Tahu. Kalau pakai bahasa Betawi, bapak lo yang di sorga. Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Beda kan Bapak Ibu? Makanya kalau mulai dari atas, semua dari Tuhan. Semua Tuhan yang ngatur. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus diproses di sini, ya terima kasih Tuhan. Aku patuh dengan tuntunan Tuhan, aku ikut dengan tuntunan Tuhan, hamba ikut maunya Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Waktu dia berlutut dalam ketakutannya, murid-muridnya pun tinggal Tuhan Yesus dengan tidur. Petrus, Yakobus, Yohanes, tim intinya Tuhan Yesus pun tinggal Tuhan Yesus dengan tidur. Tinggal Tuhan Yesus sendirian dengan kalimat, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Memang dia ngomongnya dari diri dulu. Kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Itu menjadi gambaran. Kalimat itu sesungguhnya mewakili kita semua. Yang sering kali kita berkata, aku. Tuhan tolong dong. Kan aku. Tuhan jawab dong, kan aku. Tuhan hadirkan dong, kan aku. Kebalik tuh Bapak Ibu. Sekarang kita robah kepada seharusnya. Dari Tuhan dulu, maka aku. Dari atas dulu, maka aku. Dari atas dulu, maka aku. Haleluya. Nangkep kan Bapak Ibu Saudara-saudari? Awal yang baru tuh begitu tuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Penutupan ada 2 ayat terakhir lalu kita akan selesai. Filipi 4 ayat 8, baca sama-sama dengan duduk dulu. Filipi 4 ayat 8. Yuk kita baca 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya. Ini gaya jemaat GB Mawar Saron. Tepuk tangan buat kita semua, haleluya. Biar kita baik-baik terus Bapak Ibu. Yang terakhir sambil bangkit berdiri yuk kita baca ayat penutupannya. Matius 6 ayat 34. Ini ayat penutupan yang tadi kita baca dari Matius 6. Matius 6 ayat 34, yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Udah tenang aja, besok ada Tuhan. Tuhan akan berperkara dengan kesusahan hari esok. Gak usah pikirkan, Tuhan akan berperkara dengan kesusahan hari ini. Semua karena Tuhan. Sekali lagi ayo ngikutin gayanya Bapak Ibu. Semua karena Tuhan, masukkan dalam pikiran. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Yuk kita sudah bangkit berdiri, kita mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.